Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu nur. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Allahumma hamna bil Qur'an. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya yang begitu besar, iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, yang sampai hari ini kita masih diberikan kepercayaan, amanah, tugas untuk menjalani kehidupan. Walau di tengah-tengah situasi zaman yang penuh dengan berbagai macam ujian dan fitnah, akan tetapi apapun bentuk situasi dan ujian itu, selagi Allah masih mencurahkan nikmat iman dan Islam, insya Allah semua itu akan memberikan hikmah yang baik kepada kita semuanya. Sebab apapun bentuk kehidupan kita, baik itu berupa kesulitan ataupun berupa kesenangan, asal di dalamnya ada keimanan, insya Allah semuanya menjadi baik. Sebagaimana yang diungkapkan Rasul di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat mengagumkan, menakjubkan dalam pribadi seseorang yang mukmin, apapun yang diberikan kepadanya itu selalu menjadi baik. Itu seperti itu. Jadi walaupun situasi seperti ini, zaman yang kita hadapi pasca pandemi Corona, yang situasi semakin sulit, situasi semakin tidak menentu atau tidak karu-karuan, tapi selagi masih ada iman, insya Allah semuanya baik. Dan itu tegas juga dinyatakan oleh Allah di dalam Quran yang tadi saya bacakan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi selagi orang itu beriman dan dia betul-betul mencintai keimanannya hingga menjadinya walinya Allah, berwalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan situasi yang enak, situasi yang tidak enak, zulumat. Zulumat itu kata zolim, banyak keburukan, banyak penindasan, banyak ketidakbaikan. Tapi Allah pasti akan memberikan pertolongan, memberikan cahaya. Itu seperti itu. Nah, kita sudah hampir setahun nih melalui pasca pandemi. Mudah-mudahan tahun ke depan, ya, tahun Masehi lah kita ambil patokan. Boleh, tahun Hijriah juga boleh. Insya Allah tahun 2023 situasi akan semakin membaik. Ibarat fajar menyingsing, walaupun gelap, tapi gelapnya mengarah cahaya yang terang benderang. Asal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in sakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti la azidanakum, pasti ditambah, ada perbaikan. Itu makanya kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita
Walaupun orang mengatakan tahun depan begini, begono begini, tapi keyakinan harus mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman. Asal berimannya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iza arada syai'an, kalau dia ingin menghendaki sesuatu, ayakula kun ayakun. Nah, itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ke depan akan lebih membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu harus kita yakini dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, jadi perkuat keimanan kita, kewalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zulumat ini berubah ingin menjadi nur. Situasi yang sulit ini berubah menjadi situasi yang bercahaya, situasi yang terang benderang, situasi yang nikmat, yang indah, yang lebih baik. Seperti itu. Itu berpegang teguh, berwalikan kepada Allah itu. Dan hindari berwalikan, percaya kepada sesuatu yang tidak terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam bahasa Al-Qur'an, sesuatu selain daripada Allah atau seton atau iblis, dajjal, itu diistilahkan dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan istilah taghut. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kalau orang-orang yang tidak beriman atau imannya tipis atau imannya palsu, dia nggak akan kuat, dia nggak akan yakin untuk berpegang teguh kepada Allah. Dia akan berubah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya akan berpegang dan percaya kepada sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan percaya kepada orang-orang yang beriman. Dia lebih percaya kepada yang namanya manusia-manusia yang itu adalah merupakan bentuk perwujudan daripada wali-wali syaitan yang dikenal dengan istilah taghut. Nah, orang yang berwalikan kepada taghut, iya, jangankan tahun sekarang, itu, atau jangankan tahun yang akan datang, tahun-tahun sekarang aja udah zulumat, udah sulit, apalagi nanti bisa lebih gelap lagi. Itu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ila, yang akan mengeluarkan mereka dari yang bercahaya menjadi zulumat. Hindari nih, taghut banyak nih. Artinya wakil-wakil wali-wali setan ini banyak. Yang ngakunya wali Allah. Bicaranya lah tentang ilmu makrifat, bicaralah tentang ilmu hakikat, bicara tentang ilmu hikmat, bicaralah macam-macam wali-wali Allah. Dapat dari mimpi lah, dapat dari tirakat lah, macam-macam aja. Itu. Nah, orang-orang yang tidak beriman, udah jelas-jelas penampilannya saja sudah tidak menunjukkan daripada tanda-tanda yang sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan Rasulullah, masih percaya. Nah, itulah fitnah zaman, tipisnya orang. Maka digambarkan akhir zaman itu, orang itu begitu tipis imannya. Dengan yang namanya dajjal yang kondisinya udah jelas-jelas banyak kekurangan. Orang yang tipis imannya itu langsung tunduk. Kenapa? Kan tipis iman. Seperti itu. Udah jelas ngaco, udah jelas ngelantur, ngawur, nggak karu-karuan, masih aja orang percaya. Itulah zaman dimana iman tipis gitu. Nah, itu akan menjadi yang nur menjadi zulumat. Nah, ini. Jadi kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita, kewalian kita kepada Allah. Ya kepada orang-orang yang betul-betul beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh, ini zamannya zaman seperti itu. Zamannya antara zulumat dan nur, zamannya antara wali dan taghut. Oh, seperti itu. Macam-macam, ada yang penampilannya juga si taghut itu seperti kiai. Ada yang penampilannya seperti seorang intelektual, ada seperti seorang bangsawan, ada seorang seperti hartawan, ada juga yang ngaco. Itu. Nah, orang kalau sudah tipis imannya, ya sudah. Itu.
Kalau masih dengan penampilan kayak tertipu itu wajar. Tapi kalau sampai yang pikirannya udah aur-auran masih juga terpengaruh, inilah tipisnya iman. Dan tipisnya ilmu. Makanya nur itu dihubungkan dengan ilmu. Al-ilmu nur, kata Rasulullah. Ilmu itu menjadi cahaya. Artinya untuk menjadi wali Allah harus punya ilmu. Ilmu yang ngikutin ulama. Tuh seperti itu. Ulama ngikutin para tabi'in, tabi'ahum, mengikuti para sahabat. Nah, seperti itu. Udah bicara ngawur, dalil nggak jelas, ya kan gitu. Kalau masih kurang-kurang aja masih pantas, masih bisa. Ini udah nggak karu-karu. Mas, itulah zamannya, zaman zulumat. Nah, seperti itu. Nah, bagi orang yang seperti itu akan gelap pada tahun yang akan datang. Tapi bagi orang yang betul-betul berwalikan kepada Allah, insya Allah pada tahun 2023 akan semakin bercahaya. Seperti itu. Karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Allah mengabulkan doa hambanya. Dan Allah menghendaki sesuatu mudah. Masya Allah. Mau bikin makar bagaimanapun juga nggak bisa. Itu. Kenapa? Karena Allah sebaik-baik membuat makar, membuat rencana suatu urusan. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan bergeser keyakinan itu kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Arabtu amrani lan tadilu abadan. Aku tinggalkan, aku wariskan kamu dua hal, dua pusaka yang kalau kamu berpegang teguh kamu nggak akan tersesat selamanya tuh. Lan tadilu abadan. Tuh bayangkan, tidak akan abadan selamanya, bayangkan. Udah nggak usah ragu. Memang orang akan yang namanya togo seton itu akan membuat kita itu ragu kepada yang kedua itu. Yang pertama apa kata Nabi? Kitab Allah, kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an. Dibuatlah bagaimana kita ini jauh dari Al-Quran, dibuatlah bagaimana kita ragu sama Al-Quran, dibuatlah kita rancu sama Al-Quran, dibuatlah kita bingung sama Al-Quran, dibuatlah kita ruwet sama Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu sangat-sangat sederhana, bahasa yang diturunkan dengan bahasa kaumnya, bahasa yang mudah dipahami. Tapi juga jangan digampangin. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, wasunatan Nabi, sunnahnya para Nabi, seperti itu. Semua udah lengkap dibukukan oleh para kaum salaf. Itu oleh sahabat, Al-Qur'an sudah dibukukan, hadis sudah dibukukan oleh para tabi'in, ya, sudah dibukukan semuanya. Tinggal bagaimana kita teliti, jeli dengan penuh jernih mencoba memahami daripada kitabnya Allah dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saling bersikeras paling benar dalam memahami Al-Quran hadis. Ini masalahnya kan di sini sekarang ini. Nah, kita diadu itu bersama yang memegang wali-wali Allah, sama-sama berpegang teguh kepada Allah dan kitab hadis, saling diadu nih. Nah, kita harus mulai nih legowo nih, bijaksana, saling punya sifat saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau para tokoh-tokoh agamanya, para wali-wali Allahnya saling tegang berselisih, ya udah umat lebih parah lagi. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi insya Allah pada tahun yang akan ke depan selanjutnya keadaan lebih baik, walaupun ada sedikit lah proses yang namanya proses dari perubahan dari fajar matahari terbit itu ada gradasi situasi, wajar ya kan, seperti itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya akan lebih baik, akan menuju dimana waktu duha, waktu matahari samsi duha, matahari bersinar dengan penuh kehangatan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu walaupun dalam situasi seperti ini saat ini masih dalam keadaan gelap menjelang fajar nih ya kan, remang-remang ya, sabar ya. Seperti itu, sehingga orang agak sedikit kendor, semangatnya berat untuk melaksanakan ibadah ya, karena satu cuaca ya kan, saat fajar ini kan paling sulit ibadahnya. Tapi insya Allah ditopang oleh para wali-wali Allah, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah,
insya Allah keadaan umat akan terangkat. Asal kita betul-betul saling menjaga sesama para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah, para kaum mukmin. Karena mukmin itu wali Allah. Itu karena berdasarkan itu walazina amanu. Nah, itu orang-orang yang beriman tuh berwalikan kepada Allah. Jadi dia wali Allah. Setiap orang yang benar-benar beriman dia wali Allah. Nah, cirinya orang yang beriman ada di surah Al-Mu'min ya kan, ayat 1 sampai pertama ya kan. Nah, itu mendirikan sholat ya kan, melaksanakan puasa, zakat, menjaga auratnya. Itu orang mukmin kan? Ila kecuali azwajihim, istri-istri atau keluarga mereka. Au malakat aimanihim, atau kepada orang-orang yang membantu mereka, orang dekat mereka lah, seperti itu. Banyak itu dijelaskan surah Al-Mu'min. Insya Allah pelajarannya udah ngerti. Tinggal kita berpegang teguh aja deh apa yang sudah diajarkan Al-Quran, yang kita sudah tahu. Jangan lagi terganggu dengan yang ngaco, yang ngaur. Orang yang lagi keder wajar, banyak yang keder karena nggak semua yang ngaur itu juga mereka dalam kesesatan, karena proses kadang-kadang mereka mengalami situasi-situasi seperti itu, sehingga kita juga tidak perlu terlalu berlebihan dalam menghakimi. Tapi juga harus teliti jeli juga, karena banyak nih yang memang sengaja ngawur dan ngaco karena untuk mencari nilai-nilai duniawi. Maka wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi yuridu wajha wala ta'du ainaka hum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Terus dalam surah Kahfi insyaallah ada masalah di ayat yang ke-28 itu insyaallah tengah itu. Jadi bersabar itu. Bagaimana menjalin kesabaran? Bersama siapa? Bersama orang-orang yang selalu mengingatkan kepada Allah Subhanahu ya rabbahum, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang murni, bukan karena amplop, bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena kesenangan-kesenangan dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau yang ngaji banyak, mau yang ngaji dikit, nggak peduli, tetap jalan terus kayak majelis kita nih, insya Allah mau ada kita bertiga jalan, mau banyak jalan, ya kan gitu. Kalau amplop memang nggak pernah ada amplop di sini ngaji. Nah, itu baik yang ngajar ataupun yang mimpin acara nggak ada amplop-amplopan sini, seperti itu. Ada uang kas paling. Nah, uang kasnya dipakai buat jamaahnya pakai. Sampai hari ini ketua nggak pernah megang uang kas. Nah itu sengaja. Itu karena namanya uang siapapun juga manusia sama punya kebutuhan. Ntar pakai dulu. Alhamdulillah sampai hari ini kita nggak pernah pegang. Tapi kalau makainya pernah, tapi megangnya enggak. Nah ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu ya yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, kan mengenal waktu pagi siang sore dia selalu berusaha untuk menyeru kepada Allah. Artinya mengingatkan lah kepada jalan Allah. Gaya sih beda-beda. Ada yang mau jadi ustadz boleh, mau jadi pedagang ya bagus. Kan nggak mesti orang ahli agama jadi ustadz ya kan. Jadi atau berprofesi sebagai pengajar agama nggak perlu. Nggak ada ketentuan seperti itu. Nah itu. Kemudian wala ta'du ainaka anhum, jangan pandanganmu tergoda sama dunia. Ini dunia lagi dibuka sama Allah nih ya kan. Wah, Allah kasih itu ilmu baik kepada orang muslim atau yang non muslim, itu ilmu tentang dunia, tentang ilmu elektronik, tentang ilmu kendaraan, macam-macam dibuka sama Allah itu. Nah itu memberikan kesenangan dunia. Jangan, boleh pakai, silakan gunakan. Ada itu memang dan Allah memang menghendaki seperti itu. Binikmat itu hadis, nikmat itu harus disyukuri, digunakan. Tapi jangan pandanganmu berubah jadi orientalis. Jangan. Itu seperti itu. Pandangan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pakaian keren, tapi hati tetap kepada Allah. Jangan lusuh, hatinya mikirin dunia terus. Nah, salah juga. Bukan seperti itu. Hati nih. Wala ta'du ainaka anhum, jangan pandanganmu, hati pikiranmu. Nah, itu. Berpaling kepada karena dunia. Itu. Dan jangan pula hatimu wattabaha, dan jangan hatimu lalai, wa aghfalna qalbahu, jangan hatimu gofal, lalai dalam berzikir kepada Allah. Dan hawa nafsu mulai dikurangin, disesuaikan dengan keadaan, pola hidup kita disesuaikan
disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Insya Allah kalau gitu kita jalanin, kita akan menujulah kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, kepada para orang-orang yang berwalikan kepada Allah, dari zulumat, dari sesuatu yang sulit kepada cahaya. Kita berharap kepada Allah, kita sama-sama bermohon, insya Allah mudah-mudahan ke depan, terlebih-lebih tahun yang akan datang, keadaannya semakin lebih baik, lebih bercahaya. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah semuanya mudah. Begitu juga dengan majelis kita, mudah-mudahan semakin lebih baik. Begitu juga dengan jamaahnya, seperti itu. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan majelis ini, untuk kembali mengingatkan bahwa selama kita masih menjadi berwalikan kepada Allah, insya Allah akan menuju kepada nur, kepada cahaya yang berderang ke depan. Orang lain bicara lain, itu menjadi bagian dari keyakinannya masing-masing. Tapi insya Allah kita yakin kepada Allah dan bermohon kepada Allah, negeri kita ke depan makin lebih baik. Demikian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.